Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku mau seperti Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian penyembahan kami padamu, kami percaya Kau bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman dari hamba-Mu terkasih dari Kalimantan. Kami siapkan hati kami Bapa, dan hati kami sudah siap. Firman Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman. Silakan hambanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan. Kami dapat berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Kami alumni Sekolah Alkitab Tiberias, gelombang 2 tahun 2022. Kami bersatu berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Kami ingin berdoa, kami ingin dengar firman Tuhan. Kami ingin bersekutu, meninggikan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka sebentar kami akan duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang disampaikan berasal dari Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Halo, selamat Selamat malam. tahun baru, karena meskipun ini bulan Februari, tapi terakhir saya ketemu Bu Rosya dan Bu Pinkan itu bulan Desember di pernikahan Pak Stevi Langkong. Pak Yuda lebih lama lagi, ya kan. Jadi baru ketemu lagi bulan Februari tanggal 1 ini, maka selamat tahun baru, dan banyak yang baru, ya kan. Tahun barunya juga 2 kali, ya kan. Kemarin tahun baru Imlek saya merayakan juga. Tahun baru Imlek, lalu sebentar lagi saya, Pak Yuda, Pak Stevi Langkong, Pak Sofian, ada Bu Nicole juga mau masuk di semester yang baru. Minggu depan ya Pak Yuda, kuliah lagi mulai untuk semester 4. Sepertinya saya, Pak Yuda, Pak Sofian ini semester terakhir yang duduk kuliah ya Pak. Tinggal Terakhir ya, enak banget ya. diduga. Masih Pak ada Yogi mungkin lebih berapa tahu, Pak bulan? Yogi. Pak Yogi mungkin lebih tahu ya. Mereka Tapi diduga udah tinggal udah lagi ya. Udah semester 3 ya.
Eh, Empat, empat. tahun Udah empat, udah. kalau Diduga. Udah wisudanya empat. bareng lagi kita. Asik. Iya, iya. Jadi banyak yang baru, termasuk pengantin baru juga ada di sini ya kan. Maka Kita kantin baru. iya, ya. Maka saya siapkan sebetulnya ada beberapa eh, judul, tapi karena Pak Yuda kemarin mengusulkan tentang tahun baru, maka saya eh, coba susun. Judulnya mungkin kurang rohani ya. Tahun baru gitu aja. Tahun baru. Hanya biasa-biasa saja tahun baru. Karena tadi kita eh, memang dalam rangka tahun baru banyak hal baru. Nah, maka saya langsung saja ke bagian yang pertama. Di tahun baru itu kita sebaiknya bagaimana? Ya kan? Saya ambil dari Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi yang pertama itu tahun baru biasanya bersukacita. Jadi firman Tuhan pun bilang kita bersukacita meskipun ayat ini bukan khusus untuk tahun baru, tapi agaknya memang orang pada umumnya bersukacita, yaitu kalau zaman sekarang kembang api, ya pesta musik yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya kalau di Jakarta ya, lalu kumpul-kumpul, ya berbagai macam aktivitas yang sifatnya perayaan, sifatnya sukacita. Nah, tapi apa yang dicatat di Alkitab tentang tahun baru, ya kan? Tentang pergantian tahun, tahun yang baru itu apa yang dilakukan eh, orang-orang yang atau tokoh-tokoh di Alkitab ketika tahun baru, atau apa perintah Tuhan ketika tahun baru. Nah, apakah sama? Ternyata saya mendapati ada bedanya. Namun sebelum sampai ke sana, saya mengutip dulu beberapa referensi ya sebagai pembanding bangsa-bangsa lain yang hidup semasa dengan bangsa-bangsa Israel, bangsa Israel maksud saya, terutama di Perjanjian Lama, mereka juga merayakan tahun baru, tapi menurut pendapat saya masih sama ya, sama dengan kita, cara-cara merayakannya sama dengan kita di zaman-zaman sekarang ini ya. Misalnya di Mesopotamia ada namanya perayaan Akitu, yaitu merayakan kebangkitan alam. Maksudnya panen ya, lalu ternak-ternak mereka melakukan perayaan itu dengan patung dewa karena mereka bangsa penyembah dewa ya, penyembah berhala. Lalu ada ini merupakan simbolisasi kemenangan dewa Marduk. Dewa itu mengalahkan musuh-musuhnya, dewa-dewa juga mungkin ya, atau mengalahkan musuh-musuhnya yang lain, bisa jadi manusia dan lain sebagainya. Maka ratu ini adalah perayaan kemenangan di Mesopotamia. Lalu saya juga mencatat di Romawi, ini tadinya tanggal 15 Maret, itu tahun baru. Tapi ketika Julius Caesar memerintah, dipindahkan menjadi 1 Januari, ini jadi tahun baru internasional sampai sekarang. Tahun baru em, Masehi yang kita peringati sampai sekarang. Nah ini Dewa Janus. Dewa Janus itu diperingati ada memiliki dua wajah ke depan dan ke belakang. Dan Dewa Janus ini dianggap simbol keberuntungan. Lalu mereka orang-orang Romawi pada waktu itu, orang Romawi yang saya maksud di sini adalah orang Romawi kuno, ya mereka melakukan pertukaran hadiah lalu menghias rumah dan sebagainya. Intinya bersukacita. Tadi di eh, Mesopotamia juga sukacita, ya lalu kita bisa lihat dari secuplik ini juga mereka kita bisa rasakan mereka juga sukacita di tahun baru. Lalu di Mesir kuno, ya kan ini juga bangsa-bangsa yang hidupnya kurang lebih sejaman dengan bangsa Israel atau sebelum dan sesudahnya, tapi tidak terlalu jauh ya. Mereka kalau di kalender kita dibandingkan dengan kalender kita sekarang, tahun barunya bulan Juni. Jadi mereka memperingati siklus Sungai Nil, artinya Sungai Nilnya itu sedang meluap, sedang banyak-banyaknya airnya. Lagi-lagi ini ada kaitannya dengan rasa sukacita karena airnya banyak maka panen otomatis subur, ya ternak-ternak banyak minum, mereka sendiri manusia-manusia bisa minum, mandi dan sebagainya. Maka mereka sukacita.
Sama dengan bangsa-bangsa ya penyembah-penyembah berhala ya. Mereka menampilkan patung-patung besar, lalu mereka melakukan pesta besar dan minum minuman beralkohol. Jadi ya sukacita mereka ya. Sukacitanya begitu pesta-pesta ya. Jadi dari tadi Mesopotamia, lalu tadi saya Romawi, ada Mesir kuno, semuanya pesta-pesta, suka-suka cita ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahun baru. Ini yang terakhir, yang barusan kita, bukan kita ya, mungkin saya, ya kan, tapi di Indonesia jadi jadi hari libur nasional. Ini tahun baru Imlek, festival musim seni ya, musim semi. Jadi ini memperingati bulan baru setelah musim dingin atau uh, yang kita ketahui sebagai musim semi ya. Jadi setelah musim dingin, musim semi mereka merayakan itu. Jadi apa yang dilakukan orang-orang Tiongkok kuno itu salah satu hal ya. Jelas ada banyak hal yang dilakukan, misalnya kumpul keluarga dan sebagainya. Tapi ada hal menarik yaitu menakuti Nian. Nian itu monster ya, seperti yang saya copy gambarnya atau saya tampilkan gambarnya di sini. Itu dengan warna merah dan petasan. Jadi warna merah itu bagi mereka digunakan untuk menakut-nakuti monster. Dan petasan suaranya yang meletup-meletup itu diharapkan bisa mengusir atau menjauhkan monster ini. Lalu kita tahu Imlek itu identik dengan keberuntungan dan kemakmuran. Ya kan, ucapan Imlek yang sangat terkenal, fungsi Facai, ya kan, itu artinya bukan selamat tahun baru, tapi semoga Anda kaya gitu ya. Jadi keberuntungan, kemakmuran itu sangat lekat. Jadi bangsa-bangsa ya yang semasa dengan bangsa Israel, terutama di Perjanjian Lama itu merayakan tahun baru versinya masing-masing itu dengan sukacita, dengan alasannya sendiri-sendiri, ya kan. Ada keberuntungan soal masalah panen, ya kan, soal masalah eh, air ya yang melimpah dan sebagainya. Maka bagaimana kalau di di Israel? Nah ini tahun baru Yahudi. Ini diperingati sampai sekarang ya. Jadi bukan hanya zaman Alkitab saja. Saya catat itu ada 4 ternyata. Bangsa Israel mengenal 4 tahun baru, yaitu pada tanggal 1 Nisan, bulan pertama, sebagai tahun baru agama sekaligus tahun baru kalender Yahudi. Ya, pada tanggal 1 bulan Elul, bulan ke-6, itu sebagai tahun baru sepersepuluh lembu atau disebut sebagai hari ulang tahun seluruh hewan-hewan. Yang ketiga, 1 Tisri, yaitu bulan ke-7 atau Rosh Hasanah. Nah, ini sebagai tahun baru masyarakat sipil dan para raja. Sehingga bulan ini lebih disebut sebagai bulan pertama. Sebagai bulan ke-7, bulan ini menempati posisi sebagai sahabat bulan-bulan dan dikhususkan untuk mengingat Allah dan alam semesta. Yang keempat, 15 bulan Sebat, bulan ke-11 sebagai tahun baru tanaman. Rosh Hasanah La Ilanot. Ya, disebut juga hari raya Tu Besefat. Nah, jadi sebetulnya tahun barunya jelas hanya satu, tapi ada empat hari raya yang disamakan, ya disamakan, dianggap sama, dirayakan seperti tahun baru, ya kan. Namun ya kita buka Keluaran 12 ayat 1 sampai 5, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada sebentar saya kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi, kalau kita bandingkan tahun baru yang kita pahami benar-benar hari pertama di bulan pertama pada tahun yang benar-benar baru, maka tahun baru yang ini bahasa saya ya, tahun baru yang
yang asli gitu ya, itu yang satu Nisan. Karena yang satu Nisan ini yang benar-benar tanggal 1 bulan pertama, seperti yang dicatat di Keluaran 12 ayat 1 ini. Bulan ini inilah yang menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi ini bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi bulan pertama tahun baru itu di bulan yang Nisan, 1 Nisan. Nah, yang menjadi maksud saya adalah tadi kita sudah melihat dan kita sudah memahami apa yang orang-orang bahkan kita atau masyarakat zaman sekarang ini merayakan tahun baru, yaitu dengan sukacita, ya kan? Tapi tapi eh, orang-orang Yahudi ini diperintah Tuhan untuk merayakan tahun baru, yang diperingati atau yang dirayakan itu sesuatu yang lain, ya, yaitu misalnya dalam perayaan Yahudi itu sebagian saya copy di sini, saya tampilkan di sini, itu mereka melakukan atau makan matzah ya, yaitu roti tak beragi yang tidak sempat mengembang. Jadi kalau kita makan roti biasa, roti itu empuk ya kan. Tapi ini roti yang keras, roti yang tidak sempat mengembang. Ada sayuran pahit maror, seperti lobak yang melambangkan kepahitan perbudakan. Jadi kalau orang lain merayakan tahun baru dengan sukacita karena panen, karena air, ada keberuntungan dan sebagainya, ada kemenangan dewa dan sebagainya. Tapi bangsa Israel yang ya kita baca di Alkitab merayakan tahun baru yang diperingati itu sesuatu yang pahit gitu. Kepahitan perbudakan ya kan. Maka ada yang ketika caroset, campuran apel, kacang, anggur yang melambangkan mortar yang digunakan oleh budak Ibrani di Mesir. Mortar ini maksudnya seperti semen gitu ya, adukan semen. Jadi mereka memperingati penderitaan mereka ketika ada di Mesir ketika diperbudak. Karpas, sayuran hijau yang dicelupkan ke dalam air garam untuk melambangkan air mata perbudakan. Jadi bangsa Israel itu bukan merayakan tahun baru dengan sukacita yang karena berkat-berkat, kemenangan dan sebagainya, tapi merayakan tahun baru ya ini menjadi ibadah juga yang merupakan perintah Tuhan, yaitu memperingati kepahitan, memperingati penderitaan atas perbudakan bangsa Israel di Mesir, memperingati air mata. Namun apakah berarti kita sebagai orang Kristen harus merayakan suatu tahun baru itu dengan air mata juga? Karena kalau kita lihat ya eh, kutipan ayat yang tadi saya ambil dari Keluaran itu merupakan tipologi ya, tipe dan antitipenya adalah Yesus Kristus. Artinya sebetulnya memiliki makna yang tidak terpisahkan. Di Perjanjian Lama ada korban domba atau kambing tadi disebutkan, maka di Perjanjian Baru yaitu digenapi dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita yang mati di atas kayu salib. Lalu mereka merayakan dengan ya kepahitan, merayakan kesedihan. Lalu apakah kita juga merayakan kepahitan, kesedihan karena Tuhan kita yang disalib? Ya, agaknya tidak ya. Jadi saya mencatat, saya pelajari bahwa tetap sukacita, tapi dasar sukacitanya yang berbeda. Tuhan Yesus bilang di Lukas 10:20, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi dasar sukacita orang Kristen yang saya pelajari adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka siapapun yang percaya padanya, kita semua yang join Zoom ini, ya kan, yang dengar, yang percaya pada Tuhan Yesus, nama kita terdaftar di sorga. Iya kan? Itulah yang menjadi dasar sukacita. Jadi bukan karena berkat-berkat, ya kan, bukan karena kemenangan, bukan karena keberuntungan, ya kan, tetapi kita tetap bersukacita ketika tahun baru, tapi kita ingat dan dari pelajaran yang kita ambil dari perintah Tuhan, apa sih yang harus dilakukan bangsa Israel ketika tahun baru, benar-benar tahun baru. Hari pertama, ya kan, bulan pertama, mereka memperingati korban, ya kan, mereka memperingati kebaikan Tuhan, yaitu diloloskan dari kematian anak sulung, yaitu juga memperingati keadaan mereka, ya kan, kepahitan. Maka kita juga memperingati penderitaan Yesus. Kita juga memperingati
ya, bagaimana Tuhan Yesus disiksa dan sebagainya, kita ingat, tapi bukan berarti kita bersedih, kita tetap bersuka cita, hanya dasar sukacitanya. Apa yang menjadi ya dasar supaya kita bersuka cita itu bukan tadi saya sampaikan berkat-berkat dan sebagainya, tapi karena keselamatan yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama, apa yang perlu kita sikapi dalam menghadapi tahun baru? Yang pertama adalah kita bersuka cita. Yang kedua, saya ambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Ya kan semua orang sudah, maksud saya semua orang Kristen sudah pasti pernah dengar. Ya kan ayat ini bisa digunakan sebagai pegangan ketika tahun baru, ketika ulang tahun, ya kan atau bahkan hari-hari biasa. Ya kan kita sudah sering dengar ayat Mazmur 90 ayat 12. Tapi kalau kita perhatikan bijaksana, bijaksana di sini maksudnya bagaimana gitu. Ya kan? Maka kita perlu lihat konteks dari Mazmur 90 itu. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 11-nya, saya tidak tampilkan karena terlalu panjang. Kalau kita baca ya, misalnya kita dibaca di Mazmur 90, ayat 3-nya, saya bacakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya kan? Maka sampailah di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Jadi dasar dari bijaksana di ayat 12 ini adalah tulisan Musa, yaitu Nabi Musa. Ya, dia punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, mujizat-mujizatnya luar biasa. Tapi dia juga merasa ada suatu kerapuhan dalam diri manusia. Ya kan, seperti yang ditampilkan di ayat 3 ya kan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Atau di ayat 4 di hidup manusia itu seperti suatu giliran jaga malam. Jadi sebentar saja gitu ya. Atau di ayat 5 seperti mimpi. Jadi tidur kita bermimpi bangun ya sudah hilang. Ya kan? Atau seperti di ayat 6 di waktu pagi berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Jadi rumput pagi subur, sorenya sudah layu. Itu kata Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12. Maka bijaksana sebagai orang yang percaya, sebagai ya orang-orang Kristen, maka bijaksana menurut Mazmur 90 ayat 12 ini adalah kita memahami bahwa hidup kita itu rapuh ya. Hidup kita itu rapuh, maka saya seperti kutip dari Bob Atli ini. Bob Atli ini adalah teolog, ya teolog ya yang menulis tafsiran, menulis komentar. Ini Bob Atli ini bukunya dibaca oleh Pak Yuda, Pak Sofian ya kan. Setelah kita menyadari kerapuhan kita dan kekekalannya, saat itu dan hanya saat itulah kita dapat hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan kepercayaan. Jadi hidup kita itu rapuh. Maka kita perlu menyadari bahwa kita itu bergantung sepenuhnya pada Allah yang kekal. Itulah kebijaksanaan di Mazmur 90 ayat 12. Iya kan? Maka kita tidak bisa merasa bahwa kita ini, misalnya saya ya, saya tidak bisa merasa saya kan masih muda gitu. Pasti masih dipakai Tuhan lah, masih lama gitu. Ya kan? Tapi muda itu bukan syarat untuk tidak dipanggil Tuhan. Atau untuk dipanggil Tuhan itu harus usianya banyak dulu gitu, enggak, ya kan? Karena saya punya eh, pengalaman ya, yaitu saya punya teman waktu saya masih kuliah, waktu itu kejadiannya tahun 2006, 2006, waktu itu saya masih kuliah, saya punya teman, teman saya punya adik, ya kan, adiknya laki-laki, teman saya ini laki-laki ya. Jadi kalau kita lihat misalnya adik teman saya ini sekarang itu sehat, kelihatannya sehat, atletis, ya kan, pintar, ganteng, ya kan.
paling-paling ya kalau mau dianggap kurang pakai kacamata itu aja ya kan. Dan dia itu kuliah di Jogja, salah satu universitas di Jogja. Saya dan teman saya itu di Purwokerto, kampung saya itu di Purwokerto, ya kan. Tapi pada suatu hari tahun 2006, ya kan pagi-pagi jam 6 pagi atau kurang sedikit, bagi sebagian orang mungkin itu sudah terlalu siang ya, tapi teman saya ini nampaknya belum bangun dan kebetulan mamanya juga sedang nginep di kos di Jogja, ya kan. Terjadi gempa besar waktu itu. Jadi kalau saudara atau Bapak Ibu, rekan-rekan ya ingat ada gempa besar di Jogja, itu sudah nggak sempat jauh-jauh lari tertimpa bangunan, saudara. Ya kan? Jadi kita nggak bisa mengharuskan. Saya kan masih sehat, maka saya pasti harus terus panjang umur ya kan. Maka kita harus punya kebijaksanaan bagaimana kita mengisi hari-hari kita sebagaimana disebutkan dalam Mazmur 90 ayat 12 tadi ucapan Musa. Kita nggak bisa menghindari kalau Tuhan sudah berkenan, tapi tentu saja kita berdoa agar kita semua dijaga, ya kan, kita semua terus dipakai Tuhan, tapi tetap Tuhan yang berkuasa, ya kan. Ada kisah di Mesir, sebut saja namanya Harun, seorang yang namanya Harun, ya kan. Dia ini suatu sore sedang jalan-jalan ke pasar gitu ya. Tapi di pasar dia merasa melihat suatu sosok yang aneh gitu. Dia tidak tahu bagaimana dia tahu, tapi dia yakin "Ih, ini malaikat malaikat maut nih, malaikat maut." Kalau dia sudah lihat malaikat maut, dia takut kan, waduh, jangan-jangan saya mau diambil nih, ya kan. Maka dia pulang cepat-cepat ke rumah, dia naik kuda, pergi ke kota, sebutlah namanya Samara gitu ya, di Mesir. Kota yang atau kota kecil yang agak jauh dari pusat kota dari tempat dia tinggal. Lalu dia mencoba ngumpet cari penginapan. Penginapan itu penginapan namanya Lost Man Mawar. Meskipun itu kelas melati ya saudara. Karena kalau kelas bintang-bintang itu dia nggak merasa ngumpet karena kamarnya terlalu gede, terlalu terang dan sebagainya. Jadi dia ngumpet di Lost Man Mawar. Dia tanya ke resepsionis, saya mau kamar yang paling belakang, paling pojok. Oke, dikasih sama oleh resepsionis, kamar nomor 15 ujung. Maka masuk, ya kan, dia mulai ngumpet di kamar itu. Kamar itu lembab, gelap, ya kan. Dan merasa, cocok ini, ngumpet pasti nggak bisa. Saya dikejar sama sosok yang tadi. Nggak mungkin dia tahu saya ada di sini karena saya kabur, gitu katanya kan. Lalu sekitar jam 10 katakanlah ya, jam 10 lebih 3 menit katakanlah, dia mulai tidur, tapi ketika dia mulai menutupkan kelopak matanya, dia bangun, terbangun kaget. Karena ternyata sosok yang tadi dia lihat itu ada di kamarnya gitu. Ya kan, lalu si Harun ini nanya, kenapa kok bisa tahu saya ada di sini? Sebetulnya kata sosok itu, saya ini datang untuk mencabut nyawamu, katanya. Tapi waktu sore tadi saya bingung, karena posisimu kok nggak sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan ke saya ini. Petunjuk. Iya, soalnya sudah ada petunjuk dari Tuhan, tapi kok kamu di sana posisinya gitu. Kalau saya bingung, kata si malaikat maut ini, saya ikuti aja petunjuknya, lalu saya sampai di sini, gitu. Lalu apa kata Harun? Harun bertanya, apa petunjuk yang ada di buku yang kamu bawa itu? Jadi di sini Tuhan tuh sudah tulis, ya kan? Pada hari ini Harun, ya kan? Pada jam 10:05 di kota Samara, di Hotel Mawar, meskipun kelasnya Melati, ya kan. Kamar nomor 15, tempatnya lembab, gelap, itulah di situ Harun akan dipanggil Tuhan, ya kan. Maka kita itu sebetulnya tidak bisa kabur, tidak bisa lari ya dari waktu, ya kan. Maka memang kita ini harus memiliki hati yang bijaksana, hidup yang bijaksana, bagaimana kita mengisi kehidupan kita di tahun yang baru ini, ya kan?
ketiga, yang terakhir. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, bijaksana. Yang ketiga, yang terakhir, 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya kan, maka yang ketiga adalah baru. Jadi ada 3B, poin yang saya sampaikan yaitu bersukacita, bijaksana, dan baru. Maka namanya saja tahun baru, maka kita sendiri juga harus menjadi baru. Nah, kalau kita lihat dari kata kerjanya ya, ini saya copy dari Google, ya kan. Tensis kata kerja yang lama sudah berlalu. Ini merujuk suatu tindakan selesai pada masa lalu. Artinya perdobatan itu harus sekali dan benar-benar selesai. Artinya bertobat jangan balik-balik lagi gitu. Itulah yang maksudnya yang lama sudah berlalu, jangan balik-balik kemana, jangan balik-balik kepada dosa. Jadi mari kita termasuk saya sendiri, terutama terutama saya sendiri, yaitu agar kita menjadi baru yang lama sudah berlalu, maka bertobat itu sungguh-sungguh selesai pada masa lalu. Seharusnya demikian. Yang baru sudah datang. Ini adalah suatu tindakan lengkap di masa lalu dengan hasil yang abadi. Maka pertobatan itu harus terus-menerus. Maka di sini disebut merujuk pada pemuridan. Pemuridan itu berarti ada proses yang harus diikuti, ya kan? Ada waktu, dan waktu yang dimaksud di sini adalah terus-menerus sampai kita ya bertemu dengan Tuhan. Maka kita menjadi baru, kita harus tinggalkan hidup kita yang lama. Saya ambil satu contoh yaitu tokoh terkenal di Alkitab, Paulus. Paulus ya dari Filipi 3 kalau mau dibaca di rumah yaitu Filipi 3 ayat 1 sampai 13 atau lebih 2 ayat lagi sampai 15. Tapi saya ambil beberapa saja. Paulus itu berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Saya catat dari Filipi 3 ini yaitu dari tadinya penganiaya menjadi penginjil. Jadi tinggalkan dosa, ikut Tuhan. Bahkan bekerja dalam tanda kutip untuk Tuhan. Lalu yang kedua, dia itu berubah dari manusia lahiriah menjadi manusia rohaniah. Yang disebut dalam Filipi 3:4-8 ini ibadahnya itu dulu lahiriah katanya. Maka sekarang ibadahnya adalah rohaniah. Ya, dulu kuanggap berharga itu ibadah semua, sekarang kuanggap sampah. Maka mari kita semua beribadah juga bukan sekedar lahiriah, tetapi karena kita memang punya hubungan secara rohaniah dengan Tuhan. Lalu di 13, ini terkenal ayatnya ya. Aku melupakan apa yang di belakangku, ya melihatnya di depan berlari-lari menuju tujuan ya kan. Maka dia melupakan masa lalunya dan menuju ke masa depan. Jadi kita kalau punya kepahitan, kalau kita punya kesedihan, kegagalan, dosa-dosa, ya kan, kita tinggalkan di masa lalu, kita menatap masa depan, yaitu kewargaan kita adalah warga surga. Maka kita harus seperti warga surga, sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi saya sering merenung ya, kalau sering, karena hal ini sering dikhotbahkan, kita lupakan masa lalu, agaknya hanya satu masa lalu yang perlu kita ingat-ingat. Ya kan, tadi sudah saya sampaikan di poin pertama bahwa yang perlu kita ingat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sudah menebus kita, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, ya kan? Maka itulah satu-satunya yang saya pikir masa lalu yang perlu kita ingat, karena keberhasilan pun bisa berbahaya dalam tanda kutip kalau kita ingat-ingat, ya kan? Yaitu kita bisa jadi sombong dan lain sebagainya. Maka doa saya, kita semua termasuk saya sendiri, di tahun yang baru ini kita selalu bersukacita. Tapi sukacita kita dasarnya lain, yaitu dasarnya adalah karena nama kita tercatat di surga, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Hidup bijaksana, karena hidup kita ini hanya sebentar saja. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Dan yang ketiga, jadi manusia yang baru. Ya kan, tinggalkan hidup yang lama, menjadi manusia baru, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. 3B, bersukacita. Mari kita angkat pujian sebelum doa syafaat. I love you, Lord, for your mercy never failed me. With all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, pesan ini. Oh iya, kasih mas. I love your voice. You have led me through the fire, my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in a goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Whoa, everybody sing. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am made, and I will sing of the goodness of God. I will sing, lihat jarinya dong. Of the goodness of God. I will sing of the goodness of my God. Praise the Lord. Silakan hambanya, Mami Pinkan, berdoa syafaat. Ini ada yang mau didoakan secara khusus? Kita mau doa buat apa aja, Pak? Tapi barangkali Buat ada yang buat saya, buat anak saya, Ica, kenapa Ica? disembuhkan, disembuhkan sakit. Amin. Sakit apa? Sakitnya sih baru mau memang dia ada tiroid, tapi baru mau dicek lagi nanti hari Selasa untuk periksa aja ke dokter penyakit dalam. Oke. Ica ya. Ada lagi yang perlu kita doakan? STT, Erik? STT Tiberias. Apa Pak Yuda? STT, sekolah. Oh, STT. Ica, STT Tiberias. Erik? Ya, mohon doa untuk semester baru kuliah ya kan. Lalu saya di kantor juga
sedang perombakan organisasi, maka baru juga saya juga belum tahu ditempatkan di mana. Lalu ya itu sih, hanya paling sekolah anak dan istri aja. Terima kasih, Kami. Oke. Mbak halo Marta, apa kabar? Eh, gimana? Ada yang mau didoakan? Halo, Shalom. Maaf terlambat. Kira habis acara, kirain udah tutup. Puji Tuhan baik. Bolehlah didoakan kita semua. Eh, anak saya lagi mau usaha jual rumah. Kiranya dilancarkan, diberkati. Tapi saya perhatikan, saya lihat itu proses kehidupan orang anak-anak ya, biar mereka ngalamin Tuhan itu. Terima kasih. Masih. Sofyan. Ih, kok ditutup kameranya? Ada yang mau didoakan nggak, Sofyan? Stevie. Aman, aman. Lanjut. Didoakan biar selalu dapat kekuatan dalam misionari kemanapun sampai ke ujung-ujung bumi. Baik lewat Amin. tatap muka langsung, apalagi lewat internet sampai ke ujung-ujung bumi. Karena komitmen Stevie Lengkong dan Nicole Lengkong adalah kami berkomitmen. Nicole Lengkong sudah resign dari perbankannya di bulan November, 1 bulan sebelum wedding kami. Dan kami bersepakat melayani Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Begitu, Wow. Mak. Sampai Luar umur kami biasa. 120 tahun nanti. Seumur Nabi Musa. Kami punya iman Luar begitu. biasa. Jadi putra mahkota kami akan melanjutkan legacy ini. Haleluya. Itu akan kita Amin. saksikan nanti di tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli di Surabaya. Haleluya. Siap. Regenerasi Sampai- nih kayaknya. Karena benar itu profetik luar biasa. Yes. Niko pengen ke Surabaya, Pak Dr. Yuda. Ketemu di Hey. fellowship ini. Ternyata kita ke sana. Ayo kita Thank you. bikin anu Loh, juga harus. sekalian. Ya Yuk. udah sekalian aja. Tanggal 4 sampai 6 Tanggal itu. Sip. 4 sampai 6 ya. 4 sampai Iya, 6 tuh. Juli. Mami Pingkan kan udah Urna sekarang jadi Geki. Iya ya. 4 sampai 6 Juli apa Juni tadi? Juli. Juli. Siap. Ayo. Juli, Juni. Juli apa Juni sih? Juli. Juni. Juli. Jadi Juni saya Juli. keliling-keliling dulu. Indonesia, Malaysia, Amerika. Gitu. Penginjilan, ya udah penginjilan. Gitu. Mantap. Mantap. Tergantung sekarang nih Dr. Sofyan. Silakan Dr. Sofyan. Mana dia tadi udah nongol? Sofyan, apa yang mau didoakan? Oh, lagi nggak ada ya. Oke, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Bapa, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami, khususnya kami sebagai alumni Sekolah Alkitab Tiberias tahun 2022. Engkau telah selalu mengikat kami dengan tali kasih yang kuat. Sehingga seberapapun kami yang ada Tuhan, kami selalu rindu untuk boleh berfellowship bersama-sama. Kami bersama ingin berdoa, kami ingin memuji Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ikatan alumni kami. Kami berharap Tuhan akan selalu memberkati ikatan alumni kami, dan kami berdoa Bapa, Engkau akan selalu menggerakkan hati dari teman-teman yang lain untuk boleh bergabung. Kami juga memohon kepada Tuhan, biar Tuhan menentukan waktu yang baik bagi kami,
supaya fellowship ini boleh berjalan secara rutin, Tuhan. Apakah dia sebulan sekali, 2 bulan sekali, kami hanya meminta kiranya Tuhan yang menentukan agar supaya fellowship kami ini semakin luar biasa, semakin banyak yang mengikutinya, semakin banyak yang kita doakan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh kita tuai di dalam pelayanan kami sebagai alumni Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Tuhan sudah pertemukan kami kembali. Terima kasih untuk Pak Erik yang sudah Tuhan berikan hikmat sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu, Tuhan, apa isi hati Tuhan mengenai tahun baru yang kami boleh rasakan sampai saat ini memasuki tahun 2025 dalam keadaan sehat sempurna. Kami percaya Bapa di tahun 2025, walaupun begitu banyak prediksi-prediksi Tuhan, tetapi kami selalu yakin ketika kami berjalan bersama Tuhan, memasuki tahun ini, kami selalu akan diberkati, dilindungi, dan tidak ada kuasa-kuasa yang dapat menghancurkan rancangan Tuhan terhadap kami. Kami hanya memohon Tuhan Engkau lindungi kami, supaya kami boleh berjalan sepanjang tahun 2025 ini dengan tuntunan Tuhan. Kami mohon kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, supaya kami boleh semakin banyak melakukan pelayanan bagi nama-Mu. Kami berterima kasih untuk Pak Yuda, Tuhan yang selalu Tuhan berkati dia dalam pelayanan sebagai seorang dokter. Bukan hanya sekedar dokter untuk melayani mereka yang sakit karena fisik. Tetapi Tuhan sudah karuniakan dia juga Tuhan untuk boleh melayani semua para pasiennya dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Berkati Pak Yuda, setiap pasien yang ditangani Tuhan pasti Tuhan berkati untuk disembuhkan. Oh Bapa, Engkau selalu melindungi Pak Yuda, istri dan anaknya, agar supaya mereka juga ada dalam pelayanan kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan Pak Yuda pada Tuhan, berkati dia Bapa. Begitu juga dengan Ibu Rosia, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup Ibu Rosia. Kami khusus berdoa Tuhan untuk anak Ibu Rosia yang sedang sakit. Dalam nama Yesus kami sehati sepakat Bapa, kami berdoa jamahan Tuhan terjadi kepada Ica ya Tuhan. Dia sebentar lagi akan dicek kesehatannya secara lebih detail. Dan tangan Tuhan bekerja buat Ica karena Bapa mengasihi Ica. Bapa ingin membawa dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dia boleh merasakan cinta Tuhan begitu dahsyat dalam hidupnya. Berkati semua rencana untuk pemeriksaan dan kami percaya Bapa, kami bermohon, kami sepakat bermohon supaya Tuhan memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, berkati cucu-cucu dari Ibu Rosia, berikan mereka kesehatan, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Erik. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati dia dan sungguh luar biasa di tengah-tengah perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemerintahan kami. Pak Erik tetap ada dalam lindungan Tuhan. Begitu banyak perubahan Tuhan, termasuk perubahan organisasi di kantor Pak Erik, Kementerian Info. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan menetapkan dan menempatkan Pak Erik di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Kalau Tuhan sudah menyediakan, kami sangat yakin itu yang paling tepat untuk Pak Erik. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu itu. Kami percaya Bapak, Engkau akan pakai Pak Erik dalam pelayanan, baik itu di kantor, memberkati juga dia dalam studinya untuk S2, yang mana pada semester ini memasuki semester keempat. Sebagaimana Tuhan sudah berkati dia sepanjang beberapa semester ini,
Kami sangat yakin juga bahwa semester ini merupakan semester yang diberkati sehingga Pak Erik boleh menyelesaikannya dengan baik. Berkati juga akan istri dan anak, bagi anak yang akan sekolah, ada kuasa Tuhan yang selalu memberkati dia dengan hikmat dan memberikan perlindungan. Begitu juga dengan istri Pak Erik, biar Tuhan selalu melindungi keluarga ini. Bapak kami berdoa untuk Ibu Marta. Ya Tuhan, biarlah kiranya Bapak akan selalu melindunginya, juga keluarganya Bapak, anaknya yang sedang berencana untuk menjual rumah. Ya Tuhan, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Penjualan ini akan menjadi berkat bagi mereka. Dan Tuhan sendiri yang mengatur prosesnya Tuhan, sehingga itu berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Oh Tuhan, tutup bungkus semua prosesnya dan juga anaknya dan keluarga Ibu Marta kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Stevi. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memakai hamba-Mu ini secara luar biasa, pelayanan-pelayanannya, bahkan Tuhan bersama dengan istri Nicole dan anak-anak. Mereka sudah bersepakat untuk melayani Tuhan secara full time. Kami sangat bersyukur Tuhan Engkau sudah menentukan mereka untuk boleh memilih apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka. Tetapkanlah hati mereka selalu Tuhan. Berkati rumah tangga ini agar supaya selalu Tuhan mereka boleh memancarkan kasih Tuhan yang luar biasa. Berikanlah mereka Tuhan jalan-jalan yang terbaik agar supaya pelayanan mereka semakin hari semakin luar biasa. Melalui kegiatan senam otaknya itu selalu akan memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Sofyan. Kami percaya kuasa Tuhan ada kepadanya. Ya Bapak, di dalam tugas tanggung jawab sebagai aparat negara, Tuhan, Kau berikan dia hikmat, berikan dia takut akan Tuhan, berikan dia Tuhan hikmat, mata rohani selalu melihat apa yang harus dia lakukan dan mana yang memang benar dari Tuhan. Tuhan selalu meneguhkan dia dan dia akan selalu memancarkan dan memberikan dampak-dampak positif di dalam tugas tanggung jawabnya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa juga untuk hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Bapak selalu memberkati di dalam menjalankan masa-masa purna tugas hamba. Hamba tetap Tuhan mau pakai untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak kami mau berdoa juga untuk Pak Yogi yang bergabung bersama dengan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Berkati Pak Yogi di dalam pelayanannya, dalam tugasnya. Ada kuasa selalu menyertainya Tuhan dalam pelayanannya. Dan Tuhan selalu memberkati dia. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk STT Tiberias. Tuhan kami sangat yakin STT Tiberias ini Tuhan yang membentuknya. Maka Tuhan akan mendatangkan banyak sekali jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswa supaya mereka boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh belajar di sini Tuhan untuk pelayanan-pelayanan menuai segala tuayan-tuayan yang harus mereka tuai Tuhan. Kirimkanlah mahasiswa untuk boleh belajar dengan baik di sini. Semua para dosennya, pimpinannya STT Tiberias, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau selalu memberikan perlindungan, memberkati keluarga besar STT Tiberias ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pada tanggal 4 sampai 6 Juli. Di mana Dr. Yuda mengundang Pak Stevi untuk pelayanan di sana. Dan kiranya Tuhan bukan hanya pelayanan biasa, tapi kami berharap ada bagian kami di sana untuk bersama-sama melaksanakan satu kegiatan
fellowship atau mungkin kegiatan lain yang sesuai dengan rencana Tuhan. Agar supaya Tuhan Ikatan Alumni kami ini akan selalu memberikan pengaruh, memberikan dampak-dampak positif ketika kami boleh melakukan pelayanan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dan kami berharap agar supaya fellowship kami ini Tuhan berkati dan tidak akan berhenti sampai di sini. Bahkan Tuhan akan mengumpulkan lebih banyak alumni untuk bergabung dalam fellowship di waktu yang akan datang sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon kesehatan dan kekuatan. Kami mohon Tuhan berkati dan membuka setiap telinga kami, memberkati mata rohani kami, dan Tuhan memberikan kepekaan bagi kami, agar supaya kami tahu Tuhan apa rencana Tuhan dan kemana kami harus melangkah. Kami boleh menapaki tahun 2025 ini untuk kemuliaan Tuhan dan memberikan dampak-dampak positif, biar kami boleh memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Ibu Darniati sebagai Gembala Tiberias dan juga semua pimpinan gereja dan pendeta-pendeta yang ada di Tiberias. Oh Tuhan, mereka selalu diberikan hikmat agar supaya pelayanan-pelayanan mereka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Bapa Engkau yang luar biasa dalam hidup kami berdoa. Amin. Segala sesuatu itu nggak bisa Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Yesus. Ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus. apa? Haleluya. Iya. Ibadah telah selesai, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias, lulusan Sekolah Alkitab Tiberias 222.